Halo guys, balik lagi di bahas-bahas anime. Kok bahas-bahas sih? Review anime part keempat. Jadi ini adalah anime keempat yang gue review di channel ini. Sesuai judul aja, tanpa basa-basi lagi gue akan mereview anime dari Tonikoku Kawaii season pertama. Spoiler alert aja, karena season 2 nya jujur masih ongoing sekarang ya. Jadi mungkin ada kesinambungan sedikit dengan season pertamanya. Pokoknya spoiler alert. Oke, simak reviewnya. Dikisahkan, anjay dikisahkan gak tuh? Ada seorang pemuda bernama Yuzaki Nasa. Namanya sangat wild sekali ya, sangat luar biasa ya. Nasa. Ini kebalik enggak di kamera ya, nggak tahu ya. Pokoknya ini Nasa. Ya kalian udah tau lah Nasa itu apa. Kalau kalian nggak tahu berarti kalian harus belajar antariksa lagi. Secara tidak sengaja hampir meninggal karena ditabrak Mr. Trakun. Nyawanya berhasil diselamatkan oleh seorang gadis yang setelahnya dikenal dengan nama Tsukasa. Jadi gue singkat aja ya sinopsisnya. Sejak saat itu Nasa bertekad untuk menjadi pasangan hidup dari gadis tersebut alias menikahinya. Surprisingly, Tsukasa mengiyakan hal tersebut. Wow, tipe-tipe cewek ini nih, mantap. Padahal mereka baru aja bertemu. Alhasil inilah kisah pasangan suami istri muda mereka. Karena itu kan mereka masih muda ternyata ya. Sebelum itu gue harus mention hal ini. Seperti yang gue bilang tadi, Nasakun mungkin adalah satu-satunya Nasakun, satu-satunya karakter yang tidak mati akibat ketabrak Trakun. Dari embel-embel Trakun ya tentunya ya. Dan pergi ke isekai habis itu. Jadi karena pertama kali pada saat dia tertabrak truk, pas pertama kali dia tergeletak di tanah itu kan dia berdarah-darah. Gue kira ini bakal jadi anime isekai. Gue nggak tahu kenapa gue berpikiran seperti itu. Cuma karena dia ditabrak truk. Tapi formula isekai memang begitu sih. Ketabrak truk, ketabrak kereta. Yang paling sering sih truk sih. Syukurlah tidak ya, jadi aman dah. Masih aman lah ya. Well, technically dia terselamatkan oleh Tsukasa dari konsep tertabrak truk isekai itu. Cuman tetap aja mungkin dia ada satu-satunya karakter anime ini berhasil menipu gua. Karakter yang berhasil menipu gua, anime ini juga masih menipu gua yang mengira ini anime isekai. Tapi tidak, syukurlah. Kembali ke topik utama. Anime ini kalau dirangkum adalah kisah pasangan suami istri yang masih muda. Jadi bakalan banyak, sorry guys ada lalat. Jadi bakalan banyak cute moment antara kedua pasangan ini. Atau bisa dibilang awkward moment ya, karena bisa dibilang mereka tuh belum benar-benar mengerti konsep pernikahan itu yang sebenarnya. Jadi kayak orang pacaran aja gitu. Masih malu-malu lah bahasa umumnya lah ya, kalau misalnya nggak mau terlalu kompleks. Dan gue sangat terhibur dengan hal yang disajikan oleh kedua couple ini, dua orang ini. Bisa dibilang dinamika mereka sangat bagus sehingga membuat gue bisa senyum-senyum sendiri. Sesuai ekspektasi lah, ini anime kan genre romance ya. Romance pada umumnya memang begitu. Bukan isekai. Nasakun yang terkadang punya pemikiran yang aneh, unik, bahkan bisa dibilang kotor ya. Kalau kalian nonton pasti kalian udah tahu apa pemikiran kotornya itu. Dan Tsukasa juga punya sifat santai dan selalu mengiyakan, juga merupakan salah satu keunikan dari kedua karakter ini. Terlebih lagi ini tidak mengubah fakta bahwa anime ini berisi perjalanan mereka berdua dalam memahami dan menjadi pasangan yang lebih baik. Anime suami istri lah bahasanya lah ya. Terakhir, gue persingkat aja reviewnya karena memang gak ada banyak yang gue bisa bahas. Anime ini punya banyak misteri sebenarnya, terutama asal usul dari Tsukasa itu sendiri. Dari mana asalnya dan kenapa dia langsung mengiyakan aja, langsung menikahi Nasakun. Karena cinta sih sebenarnya, cuman kenapa segampang itu gitu. Dan berapa umur dia sebenarnya, karena animenya sendiri tuh memberi hint kecil tentang Tsukasa yang mungkin sudah ada sejak zaman dahulu kala, zaman bahula. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Tsukasa bahwa dia tidak terlalu suka dengan hal berbau sejarah. Dia nggak suka pokoknya sejarah itu dia nggak suka. Tapi ketika dia ditanya tentang sejarah, dia malah justru lebih tahu dibanding sejarah itu sendiri. Istilahnya dia kayak tahu kebenaran dari sejarah itu sendiri, lebih tahu lah. Jadi intinya seolah-olah tuh dia pada saat itu terjadi itu dia berada di sana sehingga dia bisa menceritakan sejarah itu.
Terus kalau kita baca juga dari judulnya, judul versi lengkapnya ya, judul versi lengkapnya kan Tonikaku Kawaii Fly Over the Moon. Ada indikasi kalau misalnya kemungkinan Tsukasa dari bulan mungkin, karena memang di sini juga di animenya juga banyak ngetis, terutama Nasakun ya, yang dengan fantasi anunya itu menganggap Tsukasa itu seperti Putri Kaguya. Kalau kalian tahu Putri Kaguya itu apa, bukan Kaguya sama itu ya, tapi memang bisa dikesimpulan ke situ, cuman itu nggak ada hubungannya. Putri Kaguya itu yang berpisah sama pasangannya demi pergi ke bulan itu. Nah, kalau kalian tahu cerita itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada indikasi bakal mengarah ke sana juga. Tapi jujur masih banyak banget misteri dan masih abu-abu sebenarnya, karena ini baru season pertamanya. Gue juga nggak bisa komentar banyak. Kita tunggu aja bagaimana asal-usul Tsukasa bakal diungkapkan. Mungkin di season 2 nya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Mungkin sekian aja ya kilas review dari gue, nggak banyak-banyak karena ya ini cuma review doang sih. Gue bukan menceritakan kembali, tapi lebih ngasih poin-poin penting aja tentang anime ini yang jujur gue sangat enjoy. Overall gue kasih rating aman aja ya di 7,5. Bisa lebih dari itu, cuman gue lumayan bosan bagaimana mereka mengakhiri season pertamanya, karena season pertamanya bisa lebih bagus lah diakhirinya dengan epic. Cuman tetap ini anime romance, jadi mesti tahu standarnya. Tapi plotnya memang ya unik lah, bagus lah. Hey, gue bisa kasih 8 ya, itu tergantung pendapat kalian aja. Gue bisa kasih 8 kalau misalnya lebih bagus mungkin. Tapi ini menurut gue ini udah cukup, udah lebih bagus dan sesuai dengan apa yang gue harapkan. Sekali lagi, pendapat gue untuk anime ini bersifat subjektif, jadi kalian bisa mungkin menaikkan ratingnya sendiri, atau mungkin kalian bisa lebih suka dari gue, atau mungkin lebih benci, terserah. Itu pun juga hak kalian. Anime ini worth it buat ditonton intinya. Season 2 nya masih ongoing, jadi tunggu aja reviewnya ya. Gue belum nonton season 2 nya sih, gue baru mentok season 1 kemarin, karena ya gue lihat banyak FYP di TikTok atau di Facebook sih tentang animenya, jadinya gue nonton kan season pertamanya. Jadi gue baru nonton season pertamanya ya, bukan pas tahun lalu itu. Jadi tunggu aja reviewnya ya di kemudian hari nanti kalau udah tamat. Oke, gue pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.